Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SMP Negeri 3 Sitio beserta Ibu Wakil, Bapak Ibu Majelis Guru SMP Negeri 3 Sitio. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat beriringan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah pada hari ini, hari Jumat 6 Juni 2024, kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi yang akan disampaikan oleh CGP PT SMP Negeri 3 Sitio Angkatan 10. Bapak Ibu, marilah kita awali dengan membacakan basmalah. Agar lebih berkahnya acara kita ini, marilah kita bersama-sama membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Bapak Ibu yang kami muliakan, untuk selanjutnya marilah bersama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon berdiri. Masalin kita. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya Bapak Ibu, marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Ibu Kepala SMP Negeri 3 Sitio kepada Ibu Siska Erliani MPD, disilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan masih bersemangat ya untuk melaksanakan kegiatan kita pada hari ini, ya, terkait dengan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Di sini kita ada 2 orang CGP, ya, Ibu Nora Rustianti dan Ibu Eni Muryani. Ya, alhamdulillah kedua orang dari rekan kita ini sudah berkolaborasi ya untuk meluangkan waktu untuk kegiatan ini biar bisa terlaksana dengan baik. Dan walaupun ini merupakan bagian dari tugas ya pendidikan guru penggerak, tapi saya berharap Bapak Ibu semuanya nanti juga bisa dengan bersungguh-sungguh memahami apa itu budaya positif. Mungkin bisa nanti kita terapkan juga di sekolah kita ini, lalu bisa kita rumuskan juga ya Bu Nora dan Bu Eni, kira-kira di SMP 3 Sitio ini apa budaya positif yang ingin kita munculkan. Karena seperti yang kita ketahui, budaya itu adalah pembiasaan ya Bapak Ibu. Ya, jadi tidak diskenariokan lagi. Yang namanya saja budaya. Misalnya budaya kita apa di sini sekarang, itu kita setiap pagi di gerbang menunggu anak didik kita lalu bersalaman. Berarti itu kan sudah budaya kita salah satunya. Kemudian bertegur sapa mungkin ya Bu Nora. Ya, kita saling menyapa satu sama lain, ini juga menjadi budaya. Nah, mungkin bisa melalui forum diskusi ini nanti Bapak Ibu tercetus ide yang lain. Kira-kira apalagi kira-kira budaya, tentu
itu yang positif ya, makanya ini judulnya budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah yang sesuai dengan visi sekolah kita. Nah, seperti itu mungkin Bapak Ibu dari saya sebagai pengantar. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada dua orang ibu CGP kita ini yang sangat luar biasa ya. Ya, waktu dan tempat kami persilahkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ibu Kepala atas sambutannya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, langsung saja kita dengarkan bersama ya diseminasi tentang budaya positif yang pertama kali akan disampaikan oleh CGP UPT SMP 3 Stiung angkatan 10 ya, kepada Ibu Eni Muryani SPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur tak lupa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat beliaulah, karena dengan rahmat beliaulah kita masih diberi kesehatan untuk bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya. Salawat beriring salam kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa dilimpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita kelak menjadi umat yang mendapatkan kesempatannya. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu Wakil Ibu ya, untuk kesekian kalinya kami meminta waktu Bapak Ibu untuk kami membagikan praktik baik. Terima kasih Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Kepala. Es drinking dulu. Nampaknya Bapak Ibu sudah mulai mengantuk dengan banyaknya materi. Rasanya tertampung semua tadi tidak Bapak Ibu? Ada tertampung? Silakan diminum kopinya. Ayo silakan. Oke, kita es drinking sedikit Bapak Ibu. Kita kembalikan lagi ego chair kita ya Bapak Ibu. Kita bermain-main sebentar, menggerakkan fisik kita, tangan kita, badan kita. Ya. Mohon Bapak Ibu berdiri. Ya. Ibu Kepala juga boleh. Ini namanya ice drinking. Ibu Eni sudah membahas banyak hal, mulai dari disiplin positif ya sampai keyakinan kelas. Nah, mudah-mudahan ini dapat kita laksanakan bersama Bapak Ibu. Jadi khusus kepada Bapak Ibu wali kelas mungkin untuk semester depan bisa kita terapkan langsung ya di awal-awal pembelajaran. Kita menyepakati bersama hal-hal apa yang akan menjadi keyakinan kelas kita yang akan itu ditumbuh kembangkan di dalam kelas. Nah, sehingga nanti kelas itu akan menjadi tempat yang nyaman, menjadi rumah yang membahagiakan untuk mereka. Inilah harapan kita bersama Bapak Ibu. Jadi sekolah ini hadir sebagai rumah kedua bagi mereka yang memberikan kedamaian, memberikan keamanan, ketentraman, kasih sayang, perhatian, khususnya dari kita Bapak Ibu gurunya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu semuanya, kita akan bahas bersama tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai manusia ini, siapapun manusianya Bapak Ibu pasti punya kebutuhan. Dan pada hakikatnya kebutuhan kita sama. Kebutuhan guru dengan kebutuhan murid itu sama. Ya. Jadi apa saja sebetulnya dalam kehidupan ini yang kita butuhkan secara garis besar Bapak Ibu, itu ada 5 kebutuhan dasar kita. Ini termasuk kebutuhan murid-murid kita juga. Itu yang warna putih itu Ibu, Bapak, itu adalah kebutuhan yang berkaitan dengan fisik. Nah, selain itu berkaitan dengan psikis, kejiwaan. Ya. Jadi kebutuhan kita secara kejiwaan sebetulnya lebih banyak
dibandingkan dari kebutuhan secara fisik. 1:4. Nah, kebutuhan pertama kita lihat itu ada kebutuhan bertahan hidup. Ya, siapapun manusianya pasti butuh makan. Butuh kebutuhan kita untuk makan, kebutuhan minum, tempat tinggal, kebutuhan akan rasa aman gitu ya. Jadi inilah dia kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan fisiologis kita. Dan ini juga yang dirasakan oleh siswa-siswa kita. Jadi kalau ada siswa kita yang mungkin dia pagi hari sudah tidak nafsu untuk belajar, tidak punya semangat untuk mendengarkan kita menyajikan materi, atau loyo saja 5L gitu ya, Bapak Ibu boleh tanya, anak Ibu kenapa? Kalau dia jawab belum sarapan, berarti kebutuhan pertamanya belum terpenuhi. Akibatnya mungkin kebutuhan-kebutuhan lain akan terganggu gitu. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan lain juga akan terganggu. Maka sangat penting kita peka untuk ini Bapak Ibu. Ada sebagian anak kita mungkin yang dia mengambil makanan temannya, ya, mengambil makanan temannya. Kita cari tahu dulu, anak Ibu kenapa mengambil makanan? Saya lapar Bu, ya kan biasanya ini anak SD, anak TK. Saya lapar Bu, saya belum makan. Berarti ini dia belum terpenuhi kebutuhan bertahan hidupnya. Nah, jadi harus kita pahami dulu kebutuhan mana yang belum terpenuhi. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ini sangat penting Bapak Ibu. Setiap anak, jangankan anak lagi, kita dewasa saja, ini sangat kita butuhkan. Tanpa kasih sayang, tanpa perhatian, tanpa ada rasa diterima, kita merasakan hidup kita aja merasa hampa. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, saya saja secara pribadi bukan sedikit saja mungkin kurang diperhatikan oleh suami. Iya, lain yang terjadi kan? Bisa jadi kebutuhan-kebutuhan lain. Ya kalau bagi keset biasa kayak gitu. Masya Allah. Tapi di dalam hatinya kan tetap merasa ada kebutuhan itu. Semuanya itu. Anak kita juga butuh itu Bapak Ibu. Dia butuh diperhatikan oleh kita ketika dia menunduk di atas meja gitu ya. Jangan Bapak Ibu tidak peduli, dekati dulu gitu ya. Ada apa anak Ibu? Sakit ya? Ya. Mungkin dia tidak sakit, tapi dia ingin sentuhan dari Bapak Ibu gurunya, high touch-nya dari Bapak Ibu gitu. Ya enggak apa-apa, tapi nampaknya sehat-sehat aja ya. Ya alhamdulillah sehat Bu. Dia cuma ingin bertanya ada apa nak gitu. Jadi ketika itu sudah terpenuhi, maka hidupnya akan menjadi lebih efektif. Itu namanya CASE Bapak Ibu. Kehidupan efektif sehari-hari. Ya, CASE namanya. Nah, jadi sangat perlu juga. Jadi kalau memang itu kenyataannya yang dirasakan oleh anak kita Bapak Ibu, marilah kita hadir memberikan kebutuhan itu, memenuhi kebutuhan itu. Gitu. Karena dia tidak ada ditanya makan belum ya. Karena waktunya dengan orang tuanya tidak ada. Ya. Jadi di waktu-waktu yang ada kita bisa hadir di sana, kita hadirlah Bapak Ibu. Kita berikan itu, kita berikan kasih sayang kita. Kita berikan segenap perhatian yang kita punya. Maka dengan itu mereka akan merasa hidup mereka aman, tentram, damai gitu. Jadinya mereka ke sekolah itu ada panggilan. Saya di rumah tidak dapat perhatian, tapi Bapak Sidik loh ceritanya saya ada panggilan Bapak Sidik aja dulu ke sekolah, gitu ya. Saya senang ada Bapak Sidik di sekolah, gitu kan. Saya senang ada Bu Jus di sekolah yang sering nanya saya, gitu. Saya juga senang tiap pagi ada teh manis di sekolah. Masya Allah, itu hadirnya teh manis itu karena siapa? Bukan saya. Jadi semangat ke sekolah karena tiap pagi sudah. Masya Allah, motivasi terbesar, luar biasa. Ini tak teh manis saja nih Bu Jus itu membuat panggilan ke sekolah itu menjadi lebih kuat. Jadi bersyukurlah kita dengan kehadiran orang-orang yang peduli dengan kita, yang sayang dengan kita, yang perhatian dengan kita, karena nikmat luar biasa dari Allah itu kan tidak hanya berupa materi. Ya, banyak ya, maaf. Lanjut. Iya. Lanjut, ada penguasaan. Apa itu kebutuhan penguasaan? Kita ingin menunjukkan kita kalau kita bisa. Kita
bisa itu si Anu tuh sang tiang matematika. Si Anu tuh ternyata dia hebat loh di bidang olahraga, main bola gini, ya. Jadi sekolah hadir memberikan wadah untuk bisa menyalurkan itu, memberikan wadah untuk mereka bisa menunjukkan bahwa mereka itu bisa. Nah, itu kebutuhan penguasa Bapak Ibu. Terakhir, kebutuhan akan kesenangan dan kebebasan. Kita butuh ketawa. Ya, kita butuh ketawa. Kita butuh bahagia, betul nggak Presiden? Betul Pak Reri? Pak Reri suka melihat Bu Hel diam saja gitu sepanjang hari? Enggak kan? Iya. Bukan saya yang benar pandai. Iya, betul. Iya, satu hari saja kita tak menengok Pak Dian, gitu ya, Pak Dian. Halo Pak Dian, ya. Satu hari kami tidak melihat Pak Dian, kami tidak bisa ketawa. Itu serasa ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kebutuhan akan rasa senang. Ini apalagi kebebasan, kita tak mau diikat, kita tak mau dikekang gitu. Jangan diatur-atur bukan saya. Jangan dikekang bukan saya. Biarkan kami berkreasi bukan saya gitu. Ya, tapi bebas dengan adanya keyakinan-keyakinan tadi gitu ya. Bukan karena peraturan, terlambat jangan karena takut sama Bu Kepsek gitu ya. Iya, bermanis-manis mulu dengan Bu Kepsek karena ingin air. Oh iya, utang. Gitu. Ya, jadi jangan sampai motivasinya itu salah. Intinya ada Bapak Ibu bahwa setiap orang berperilaku ya itu sebetulnya ada motivasinya, ada tujuannya, ya. Jadi kalau ini tidak terpenuhi, ada sebahagian orang termasuk anak kita yang mereka melakukan alternatif jalan yang lain, yang mungkin menyimpang gitu. Nah, ini yang kita sayangkan, ini yang kita takutkan. Ketika mereka tidak dapatkan perhatian dari rumah, lalu mereka cari pasangan gitu ya. Apalagi anak perempuan ini yang sangat ngaruh sosok figur seorang ayah. Kalau sosok figur ayah hilang di dalam rumah, maka mereka akan mencari sosok pengganti di luar. Nah, ini banyak terjadi anak perempuan yang jadi korban pelampiasan subirahi laki-laki. Mohon maaf. Ya, lanjut. Ini terkait dengan posisi kontrol. Khusus menurut Bapak Ibu, posisi kontrol siapa ini? Posisi kontrol guru. Jadi kita sebetulnya ini punya 5 posisi Bapak Ibu. Ya. Jadi saya juga tahunya ini setelah belajar ya Bapak Ibu. Nah, ternyata memang dari kelima posisi ini yang jarang kita gunakan itu adalah posisi kita di posisi merah itu Bapak Ibu. Manajerial. Manajerial inilah yang paling efektif ternyata Bapak Ibu. Dan yang paling tidak efektif itu adalah posisi warna kuning. Penghukum. Gitu. Di penghukum ini akan membuat ya siswa kita semakin kental identitas kegagalannya. Gitu. Sukar kita untuk membuat anak kita menjadi berubah ke arah yang lebih baik gitu. Nah, di atas itulah ya, dengan apa yang disampaikan Bu Eni tadi, dengan langkah segitiga restitusi yang akan kita bahas nanti Bapak Ibu. Lanjut silakan Bu Eni. Ini posisi penghukum. Lihat wajah gurunya ini Bapak Ibu. Menakutkan tidak? Seperti ini kira-kira bayangan kita kalau marah ya. Nengoknya saja kita udah ilfil gitu ya. Jangankan untuk untuk berhadapan langsung. Nah, jangan kita seperti ini Bapak Ibu. Ya. Guru penghukum itu dia percaya hanya dia yang benar. Hanya cara dia yang bisa mengubah anak gitu. Tidak ada yang lain gitu. Dia benar. Dia tidak mau disalahkan. Ya. Lalu apa lagi? Nah, seringkali dikasih hukuman fisik, suruh letal, dikata-katain gitu ya. Malah ada sebagian dari guru itu ini biasanya dibarengi dengan suara nada yang tinggi gitu. Bahasa tubuhnya seperti apa? Melotot, dahi menunjuk-nunjuk gitu ya. Nah, apa kata-kata yang biasa keluar? Patuhi aturan saya, awas ya. Ancaman yang keluar. Nah, kamu selalu saja begitu, terlambat terus. Kemarin kamu terlambat, sekarang kamu juga lagi. Bosan saya melihat kamu saja yang terlambat terus gitu ya. Bukan terlambat, menangisi gitu. Salah.
Bu Kepsek, maaf. Karena yang bikin kita nggak awet muda. Iya, makanya Bu Kepsek kita ya awet muda itu karena tidak ada Ada mau marah-marah. marah-marah. Makanya, itu perlu dicontohin Bapak Ibu. Tips hebat untuk awet muda. Ya. Lalu selalu saja pasti kamu yang terakhir gitu ya. Hasilnya apa Bapak Ibu? Nah itu anak marah, dendam, ya. Sedangkan batu saya taruh awak ini semua hidup awak anak. Jangan yang marah-marah, ya lalu dikata-katain gitu ya Pak Ibu ya. Lalu anak bersifat agresif, ya ini jadikan pengalaman kita kan. Yang kita hukum ternyata itu tidak efektif hukuman yang kita berikan. Kita kasih denda, ternyata itu tidak cukup baik untuk membuat mereka bisa berubah. Mungkin inilah caranya kita bisa untuk membimbing anak kita ke arah lebih baik. Seperti yang dikatakan Ibu ini tadi. Nah, bisa saja mungkin dulu yang pernah kita rasakan ada dari motor kita yang dikempeskan gitu ya. Karena apa? Habis marah-marah, habis menghukum anak gitu ya. Jadi mereka dendam, sakit hati, agresif mereka. Jadi pulang sekolah gitu kan. Nah, kok Honda Buhel tadi mah sakit hati dari Buhel kok tadi gitu kan. Muncul perilaku yang tidak baik, dikempeskan ya. Mohon maaf. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, ini agak berbeda dengan posisi penghukum Bapak Ibu. Kalau pembuat rasa bersalah ini suaranya agak lembut gitu ya. Nah, lalu membuat keheningan itu menjadi suatu cara bagi dia untuk membuat orang merasa tidak nyaman, gitu ya, bersalah atau merasa rendah diri, gitu ya. Jadi apa contohnya? Aduh nak, ibu kecewa sama kamu nak. Ya, kamu udah ingat orang tua kamu di rumah capek-capek lo kerja dari pagi sampai malam gitu ya. Apa kerja bapak kamu gitu kan? Mendompeng di sungai Bu. Itu menyapu nyawa lo nak. Kamu sekolah main-main, belajar tidak serius gitu ya. Itu posisinya kita berada di pembuat rasa bersalah Bapak Ibu. Apa akibatnya? Murid memang merasa bersalah ya, tapi efek negatifnya dia merasa menjadi orang yang gagal. Iya saya sudah mengecewakan orang tua saya, saya tidak bisa membahagiakan orang tua saya tidak bisa berubah gitu ya. Ada identitas gagal yang tertanam di dalam diri ya, tidak sanggup membahagiakan orang, lalu bisa saja dia menumpahkannya dengan cara-cara yang negatif. Cara-cara yang negatif. Ada pengalaman Bapak Ibu? Enggak, ini enggak ada langsung Bu Kepsek semua. Iya. Tanpa suara malah. Oh gitu. Berarti Bu Kepsek posisinya pembuat rasa bersalah. Enggak ada langsung ke operator aja. Bu Kepsek itu lah gitu lah ya Pak. Ya. Oke. Ini ada positifnya, ada negatif. Negatifnya tadi anak merasa dia tidak bisa membahagiakan orang lain, dia merasa gagal. Lanjut Bu ini. Ini posisi kita jadi teman gitu. Jadi teman kita, jadi bahasa kita itu ya bahasa yang ini ke teman. Itu seharusnya itu tidak cocok ya, tidak cocok itu bahasa lucu gitu ya. Tapi dia memposisikan diri dia sebagai teman, makanya timbul bahasa cocok ini. Ya. Jadi guru ketika dia jadi teman, posisinya jadi teman, dia tidak akan mau menyakiti. Tapi dia mengontrol. Mengontrolnya lewat apa? Lewat persuasif. Bujukan-bujukan. Gitu. Jangan gitu. Nah ibu. Nah gitu. Itu teman itu. Ya. Cobalah kamu perhatikan ibu. Ibu udah capek-capek ini. Ya. Ibu dari tadi udah kering kerongkongan ibu ini. Masa kamu udah konsentrasi nengok ibu? Ya Pak Dian? Boleh enggak guru maju dulu sama siswa? Boleh. Aduh gimana bro? Tapi di waktu-waktu tertentu gitu. Iya. Cuman ketika kita memposisikan diri kita sebagai teman, ada efek negatifnya. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, itu positifnya. Negatifnya, bila ada masalah, dia mengandalkan kita sebagai gurunya, ya. Kok talambe? Itu kan ada apa itu bisa melawak. Apa itunya belawak di koma, gitu kan? Jadi ketika tidak ada kita, dia tidak berlaku seperti yang seharusnya. Gitu. Kalau ada masalah, dia sedikit-sedikit bergantung kepada
kita. Kalau kita tidak mau bantu, kita tidak menolong, kita cuek, maka muncul perasaan mungkin sakit hati atau kecewa atau marah. Nah, ini negatifnya kalau kita memposisikan diri kita sebagai Iya. Nah, jadi itu sebagai pemantau ya Bapak Ibu. Nah, kita mengawasi anak yang kita kontrol gitu ya. Lalu hasilnya anak memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena melanggar salah satu peraturan. Ya. Positifnya di sini guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan atau menjadi marah ya, atau membuat rasa bersalah kepada peserta didiknya. Lanjut Bu Eni. Nah, ini yang kita idam-idamkan Bapak Ibu. Posisi kita menjadi seorang manajer, ya. Nah, dimana kita bersama-sama dengan murid berbuat sesuatu. Jadi tidak hanya kita menuntut murid gitu, tapi kita bersama-sama memikirkan ketika mereka membuat suatu kesalahan, kita bersama-sama untuk memikirkan bagaimana caranya memperbaiki kesalahan. Nah, mempersilahkan murid kita ya untuk mempertanggungjawabkan perilakunya gitu ya. Lalu kita memberikan dukungan juga, kita support murid kita ketika mereka menemukan sebuah solusi dari permasalahan mereka sendiri. Nah, di sini kita lebih terlihat tulus ya, dan tidak perlu marah-marah atau meninggikan nada suara kita kepada murid kita. Contohnya apa? Misalnya, tadi apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Gitu ya. Iya Bu, saya tahu. Jam 7 saya sudah harus sampai di sekolah. Karena jam 7:15 kita sudah mulai apel pagi. Ya. Jadi kamu terlambat. Bagaimana kamu akan memperbaikinya? Gitu ya. Baik Bu, untuk besok ya saya akan tidur lebih awal lagi dan saya tidak akan main HP lagi sampai larut malam katanya kan. Baik, kalau untuk besok akan ada masalah untuk kamu hadir tepat waktu, tidak lagi Bapak Ibu, saya berjanji untuk tidak akan terlambat lagi ya. Oh, kamu hebat Adi, Masya Allah, senang sekali Ibu mendengarnya. Ibu bangga dengan kamu segala macamnya gitu ya. Kita berikan penguatan. Dan inilah yang mesti kita biasakan diri kita, tidak lagi dengan marah-marah, tapi bagaimana kita berusaha untuk memberikan pemahaman kepada anak kita, mencoba mengiring mereka untuk mencari solusi dari permasalahan mereka sendiri. Nah, kita bangun identitas sukses dalam diri mereka. Jadi ketika dihukum tadi, efek negatifnya itu Bapak Ibu, mereka dendam, mereka marah, mereka sakit hati gitu ya. Lalu semakin mendalam bahwa saya ini tidak akan mampu berubah gitu. Nah, makanya cukup tidak efektif ketika memberikan kita hukuman atau sanksi kepada anak. Lanjut kepada Bu Eni. Nah, ini dia yang segitiga restitusi. Apa tadi restitusi Bapak Ibu? Bapak Ibu masih ingat tadi yang disampaikan oleh Bu Eni? Apa tadi restitusi? Bapak Sidik ingat? Bu Hel ingat? Bapak Reni ingat? Belum? Oh, Ibu lain ingat? Oh, lupa. Tak apa-apa, lupa. Karena baru sekilas tadi Bu Eni menyampaikan. Ya, restitusi itu Bapak Ibu, kita memperbaiki kondisi anak kita. Ya, kita memperbaiki kondisi anak kita yang sedang melakukan kesalahan, gitu ya. Jadi kita pulihkan. Ya, Bu Eni. Belum selesai lagi. Ya, belum selesai. Iya, ya silakan. Baik Bu Nora, tentang segitiga restitusi tadi, ya pengertiannya tadi sudah disampaikan oleh Bu Eni ya. Jadi kesimpulannya itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid supaya memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka ini menjadi kuat ya kembali kepada kelompoknya, tentu dengan hal yang positif, gitu ya Bu Nora. Mungkin itu kira-kira yang bisa saya tangkap tadi dari yang disampaikan oleh Bu Eni tadi di awal. Bu Nora silakan. Ya. Tepuk tangan.
Masya Allah, luar biasa sekali Bu Kepsek ya. Jadi benar sekali yang dikatakan oleh Bu Kepsek tadi ya. Beliau menyerap dari apa yang disampaikan oleh Bu Eni, memperbaiki kesalahan gitu ya, memperbaiki kesalahan anak kita. Kita mengembalikan situasi yang kurang baik tadi. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan itu ada emosi yang tidak baik itu Bapak Ibu, ada semacam perasaan mereka itu merasa bersalah, merasa takut ya, merasa khawatir gitu ya. Contoh misalnya ketika terlambat, perasaan terlambat itu apa? Perasaan bersalah, perasaan takut dihukum, ada perasaan tidak nyaman gitu. Jadi ketika mereka melakukan itu, kita restitusi, berarti kita perbaiki kondisi itu. Menjadi apa? Menjadi nyaman, menjadi lebih tenang, menjadi sukses. Karena tadi dia merasa gagal. Nah, sekarang kita perbaiki bagaimana proses kita dengan dia itu membuat dia menjadi lebih, itu dia. Nah, agar apa? Agar ketika kata Bu Kepsek tadi, agar ketika dia kembali ke kelompoknya, dia masuk ke dalam kelasnya sudah dengan perasaan yang stabil gitu, sudah dengan perasaan yang tenang, sudah dengan perasaan yang oke gitu. Nah, jadi ketika kesalahan itu mereka perbuat, mereka mencarikan solusinya sendiri, lalu kita perkuat, lalu kita dukung gitu ya, kita bersama-sama, kita sampaikan gitu ya, kita bersama-sama memperbaiki kesalahan ini gitu ya. Jadi mereka kembali itu dengan penuh percaya diri lagi. Artinya, aduh saya ternyata bisa berubah, besok betul-betul saya akan usahakan lagi, saya akan menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Jadi ada kebermaknaan dari proses itu, bukan malah membuat mental mereka menjadi lebih terpuruk gitu, bukan menjadikan jiwa mereka menjadi lebih sakit, bukan menjadikan mereka semakin emosi gitu. Nah, inilah yang kita pelajari bersama, termasuk kami juga Bapak Ibu. Nah, prosesnya apa Bapak Ibu? Ini pertama. Yang pertama itu kita stabilkan dulu identitasnya. Nah, gimana kita menstabilkan identitasnya? Ya, kita buat dia dulu rileks. Ya, misalnya ketika anak kita terlambat, mungkin itu kan wajahnya sudah mulai pucat itu Bapak Ibu. Ya, dia takut dimarahi oleh kita gitu ya. Dia takut dicerca dengan kata-kata oleh Bapak Ibu gurunya. Dia takut dikasih hukuman, kan gitu tuh. Itu kan yang mereka rasakan gitu. Jadi ketika mereka datang itu jangan kita tunggu dengan wajah yang seram dulu. Gitu. Kita senyum gitu ya. Ahmad sudah datang ya. Nah, apa kabar Ahmad? Ya, sehat Bu. Salam. Oh, nampaknya pagi ini rambutnya rapi sekali gitu ya. Gagah nampak sama Ibu gitu ya. Jadi tidak usah langsung dibahas terlambatnya dulu Bapak Ibu. Kita stabilkan dulu emosinya, kita stabilkan dulu identitasnya gitu ya. Jangan kita langsung awak itu terambil tiap pagi mah. Bosan Ibu memandang wajah awak itu gitu ya. Besok mau lewat gue ngasih gue kan gitu. Jangan sampai seperti itu. Kita stabilkan, ya. Jadi kenapa anak Ibu terlambat? Ada apa anak Ibu terlambat? Iya, tadi Bu, saya bangun kesiangan. Ibu saya tak membangunkan saya di rumah Bu, apalagi malam tadi mata saya tak mau tidur Bu. Saya pagi ini saya telat bangun. Oh begitu ya. Iya. Jadi kenapa? Saya ingat dia lewat belakang ini. Kenapa tak lewat depan? Kok lewat belakang anak Ibu? Padahal anak itu kan bisa lewat di depan. Ya kan saya takut dilihat oleh guru-guru Bu. Nanti kalau lewat depan itu kan motor saya berbunyi, lalu dilihat oleh Bapak Ibu guru yang di kantor gitu ya. Saya kan takut nanti kena marah lagi gitu ya. Dikasih hukuman gitu. Ya nggak apa-apa sebetulnya nak. Ya, Ibu pun dulu pernah terlambat gitu ya. Ya tidak apa-apa, setiap orang mungkin pernah buat kesalahan gitu ya. Ya, jadi bukan anak Ibu aja yang pernah terlambat gitu. Ibu dulu juga pernah terlambat ya. Nah gitu. Itu dalam tahap yang pertama kita Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Nah, setelah itu proses kedua Bu Eni. Itu dia. Validasi kebutuhan gitu. Dia sudah buat kesalahan gitu. Ya, apa yang harus dia lakukan gitu. Ya. Apa yang solusi yang tepat dari apa yang dia lakukan sekarang ini, kesalahan yang sudah dia perbuat. Nah, ini
Apa yang kita sampaikan ke anak? Oke, kamu tentu punya alasan mengapa hal itu terjadi, gitu ya. Ada apa nak? Kenapa bisa terlambat? Kemarin sudah terlambat. Hari ini kenapa bisa terlambat lagi? Anak ibu tidak buat PR. Kenapa tidak bisa sampai tidak bisa membuat PR, gitu ya? Nah, atau dengan cara lain, adakah cara yang lebih efektif untuk kita mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita arahkan pemikiran mereka untuk bisa mencari solusi sendiri, bukan datang dari kita, bukan didikte oleh kita gitu. Jadi mereka yang berpikir sendiri, mereka yang mencari solusi sendiri, sampai nantinya kita berada pada tahap yang selanjutnya, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini terkait dengan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Maka kita perlu dulu Bapak Ibu dari dalam kelas, gitu ya, di kelas kita buat keyakinan kelas dulu. Nah, kita sepakati begitu ya Bu Kensek. Kita sepakati ya, kita buat kesepakatan kelas, kita pampangkan di kelas kita, dan itu bersama-sama ya kita laksanakan gitu. Ya, kita buat komitmen dengan anak kita, gitu. Jadi inilah yang akan kita tanyakan kepada anak, gitu ya. Nilai-nilai apa yang telah anak ibu sepakati? Kita punya keyakinan sekolah kan nak, gitu ya. Kita punya keyakinan jelas nak, ya. Iya, apa yang anak ibu pahami? Dia sampaikan, saya tidak boleh datang terlambat Bu, gitu ya. Oke, kalau anak ibu datang terlambat, anak ibu tahu, paham, ya, apa yang akan terjadi dengan anak ibu kan gitu. Jadi dia berpikir sendiri Bapak Ibu, ya kalau saya terlambat, saya ketinggalan materi pelajaran Bu. Oh saya sudah UHA, saya tidak bisa UHA, gitu kan? Nah, kan anak ibu tahu itu, ya. Dia terasa sendiri gitu, dampak dari perbuatan yang dia lakukan. Lalu kita tanyakan, anak ibu mau jadi seperti apa gitu? Bagaimana ke depannya gitu? Cita-citanya ke depannya itu mau seperti apa gitu? Apakah seperti ini lagi gitu ya? Jadi kita arahkan seperti itu. Nah, sehingganya muncullah di dalam dirinya itu sebuah identitas sukses, muncul keberhargaan dia terhadap dirinya sendiri. Saya ini bisa, saya ini mampu, guru saya mendukung saya. Ternyata ketika saya membuat kesalahan, itu bukan berarti dunia itu hancur, bukan berarti itu sudah berakhir semuanya, tidak. Tapi dia belajar dari kesalahan, gitu. Karena pada hakikatnya sebetulnya yang belajar itu kan itu, ya, kita belajar dari kesalahan. Ya. Itu mungkin Bapak Ibu materi yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan motivasi atau kebutuhan manusia sampai kepada restitusi ya, dan posisi kontrol kita sebagai guru. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, untuk selanjutnya mungkin akan ada tayangan-tayangan mungkin yang bisa Bapak Ibu lihat. Kami sudah membuat ada semacam video-video yang di situ ada kandungan ya, tahap-tahap dari restitusi ini itu. Bu Eni ditayangkan, Bu Eni dulu. Bisa diperhatikan ini video restitusi. Ini mungkin contoh segitiga restitusi sudah dilaksanakan Bapak Ibu. Bagi ibu teman-teman Andika sudah di sini ada Herli pokok angket harus melihat kabar sama siapa? Sama ibu.
udah pemalu itu sulit banget dari ketahuan sila SMN kayu emas ada gitu ya tempat datang aja bola itu ya nak ya tapi untuk sangatnya terbaik kita. Jadi pada tahap menstabilkan identitas Bapak Ibu. Ya Ibu, lihat kita bertanggung jawab. Jadi kita dapat perkembangan dulu. Maksudnya harus tambah dulu. Ibu bisa paham dan kita ya, tapi datang ke sekolah tepat waktu itu adalah suatu hal yang sangat penting buat anak Ibu. Ini validasi kebutuhan Bapak Ibu. Ya, cukup Bu ini. Ya. Ini menanyakan keyakinan, gitu ya, apa yang akan mereka lakukan dan mereka punya komitmen untuk melakukan apa yang sudah dia sepakati ya, dengan kita begitu. Jadi kira-kira itu mungkin Bapak Ibu. Untuk selanjutnya mungkin sepanjang apa yang sudah kami tayangkan, kami tampilkan dan juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu, kalau ada tanggapan atau pertanyaan atau memang ada yang perlu diluruskan Bapak Ibu, kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan kepada kami. Silakan Bapak Ibu. Pak Sidi ada? Oh, Bu Ita. Ya, silakan Bu Ita. Hal yang paling mendasar bisa kita ingat perbedaan itu dari kalau begitu Ya, silakan Bu Ita. yang mau ditanyakan hal yang paling mendasar yang bisa kita ingat perbedaan dari keyakinan dengan kesepakatan kelas. Oke. Kadang-kadang ragu keyakinan yang mana, kesepakatan yang mana. Oke, silakan. Ya, terima kasih banyak Bu Menrani sudah merefleksikan ya dari kegiatan kita ini. Yang mudah-mudahan ini akan menjadi tempat bagi kita untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita. Ya, mungkin ini masalah waktu saja. Kami mungkin lebih dulu sedikit saja, baru kemarin gitu. Nah, sekarang buat data ini dan mari bersama-sama ini yang sudah kita ketahui kita laksanakan bersama-sama. Tentu muaranya itu adalah demi peserta didik kita, anak-anak kita. Kita memberikan yang terbaik buat mereka. Kita hadir sebagai orang yang betul-betul mengerti dengan mereka, memberikan hal yang mereka butuhkan gitu. Itu sebetulnya tujuan kita datang ke sekolah ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam mendidik dan membimbing anak-anak kita dengan cara-cara terbaik yang sudah kita pahami bersama. Ya, cara-cara yang tentunya lebih berkenan di hati mereka dan lebih membuat mereka belajar menghargai diri mereka sendiri dan menjadikan diri mereka menjadi lebih bermakna. Ya, mudah-mudahan Allah takdirkan kita menjadi guru yang betul-betul menjadi guru yang dirindukan oleh anak-anak kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Terakhir kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala yang sudah memberikan ruang yang seluas-luasnya ini kepada kami. Tanpa dukungan dari Ibu Kepala, entah apa jadinya kami Ibu Kepala. Luar biasa sekali, kami merasakan sekali Bapak Ibu, kalau tidak ada dukungan seperti ini dari Ibu Kepala, entah bagaimana kami bisa bergerak gitu. Jadi beliau sangat mendukung, apapun yang kami sampaikan, tidak ada beliau yang menolak gitu. Pasti beliau berikan, gimana cara bagusnya gitu. Jadi cara-cara terbaik kalau tidak terpikirkan oleh kami, beliau yang mencarikan solusinya kepada kami. Jadi luar biasa sekali kita, kepala sekolah kita yang hari ini bersama-sama kita, apapun itu asalkan kebaikan beliau pasti akan mendukungnya. Jadi bersyukur kita dihadirkan sosok kepala sekolah seperti beliau. Jadi kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala, dukung kami terus Bu Kepala dan bimbing. Nah, enggak 50 kilo cuma. Iya. Jadi terima kasih banyak sekali lagi. Kita tutup kegiatan kita ini Bapak Ibu dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin.
menghadapi berkahnya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan terima kasih banyak juga kami aturkan kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk bertahan sampai sore hari ini mendampingi kami. Terima kasih banyak Bapak Ibu, semoga juga menjadi pahala buat Bapak Ibu dan dibalasi Allah dengan banyak kebaikan. Amin. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu semuanya, pada hari ini kita akan bersama-sama ya merumuskan tentang keyakinan kelas kita. Jadi sebelum nanti sampai kepada keyakinan kelas, nanti kita akan rumuskan beberapa hal yang menjadi peraturan kelas kita sebelumnya. Nah, di peraturan kelas ini akan kita rumuskan juga menjadi kalimat positif. Dari kalimat positif-positif itu nanti akan menjadi keyakinan kelas kita. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan, dan nilai-nilai keselamatan yang kita yakini bersama dan yang itu sangat penting dan sangat perlu untuk kita lakukan. Ya, jadi anak ibu silakan nanti kita bersama-sama terlibat aktif dalam kegiatan ini. Nah, yang akan menjadi tujuan akhir kita adalah bagaimana nanti kita rumuskan secara bersama-sama yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Bisa dipahami anak ibu? Bisa. Bisa? Bisa. Oke, sekarang ibu akan memberikan kertas ini kepada anak ibu. Dan kita bagi menjadi 2 kelompok. Silahkan nanti anak ibu tuliskan di sini beberapa poin ya yang menjadi peraturan kelas kita selama ini. Bisa anak ibu? Bisa. Oke, yang satu ini ya, yang kelompok 1 dari Fauzia sampai Zivana bikin satu kelompok. Yang Naila dengan Selfie juga satu kelompok. Silakan dituliskan di sini ya. Oke. Silakan bergabung saja nak. Silakan bergabung. Sangat penting untuk belajar. Belajar apa? Belajar sungguh-sungguh ya. Terus kita lagi lihat di sini ada di kelompok 1 dan di kelompok 2 tidak boleh melawan guru, tidak boleh membuli teman, saling menghormati, tidak boleh melawan guru, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh ribut, mengganggu kawan atau membuli. Nah, artinya kini sekarang kita meyakini nilai apa itu? Saling menghargai dan saling menyayangi. Maka bisa kita rumuskan, kami meyakini bahwa kami perlu saling menghargai dan
Menyayangi. Menyayangi. Oke, kira-kira apa lagi yang belum? Apa? Yang masuk dari ketiga poin ini? Atau sudah cukup? Cukup. Cukup. Oke. Kita sepakati ini yang menjadi keyakinan kelas kita? Iya, berarti semua kita harus melaksanakan ini. Apa tugas kita? Selalu datang Tepat waktu. Yang kedua, kita perlu belajar sungguh-sungguh. Bagaimana ciri-cirinya kalau kita belajar sungguh-sungguh? Nah, ini ada di sini. Ada bahwa kita harus mengerjakan tugas, ya, mengerjakan tugas tepat waktu, mengerjakan tugas dari guru, tidak boleh datang terlambat yang pertama tadi, ya kan? Oke, tidak tidur di kelas, itu membuktikan kalau kita belajar sungguh-sungguh. Yang ketiga, saling menghargai. Jadi tidak ada lagi yang membuli, tidak ada lagi yang mengganggu teman, ya, tidak ada lagi yang berkata-kata kasar kepada kawan. Ya, dan itu harus kita wujudkan dalam keseharian kita di sekolah, ya. Bisa dipahami anak ibu? Bisa? Oke, silakan kita dulu, Pak Dewi. Oke, ini menjadi kesepakatan kelas kita, ya. Nah, yang pertama apa? Kami meyakini Bahwa kami perlu datang tepat waktu. Yang kedua, Kami meyakini sangat perlu belajar dengan sungguh-sungguh. oke, yang ketiga, Kami meyakini sangat penting untuk saling menghargai dan menyayangi. oke, jadi kita menyadari bahwa ini penting dan bermakna buat kita. Jadi masing-masing kita termasuk ibu dan juga anak ibu, ya. Mari bersama-sama kita saling menjalankan apa yang menjadi keyakinan kita di kelas ini. Nah, dengan begitu nanti kalau ini sudah kita jalani, sudah kita laksanakan, akan menciptakan suasana kelas kita yang nyaman dan membahagiakan. Ya, oke anak ibu, kita akan tempel di dinding kita nanti, ya. Nah, oke. Untuk selanjutnya mungkin kita akhiri kegiatan kita untuk perumusan keyakinan kelas ini, dan ibu berharap kita semuanya bisa menjalankan tugas-tugas kita, ya, kesehariannya di sekolah ini dengan baik yang mengacu kepada keyakinan di kelas kita. Sana ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andika, apa kabar? Baik Bu. Kemarin ibu masuk kelas Andika, tapi ibu tidak nampak Andika. Andika kemana? Ada Bu, tapi kemarin sakit Bu. Sakit? Iya Bu, Andika sakit apa nak? sakit kepala Bu. Sakit kepala. Sekarang gimana? Udah enggak lagi Bu. Alhamdulillah. Oh iya, nampak bagi ibu teman-teman Andika sudah masuk kelas semua. Andika kok masih di sini? Tadi melompati pagar Bu. Melompat pagar? Iya Bu. Ibu yakin Andika punya alasan kenapa melompati pagar? Ada Bu. Kenapa? Tadi datang terlambat ke sekolah Bu. Datang terlambat ke sekolah? Iya Bu. Andika walaupun datang terlambat sekolah, Andika kan bisa lewat pintu gerbang depan tanpa harus melompati pagar. Andika takut Bu. Takut sama siapa? Takut sama Ibu. Takut sama ibu? Mm-mm. Oh, Kalau Andika lewat gerbang nanti Ibu tahu pasti Andika akan dihukum. Andika juga nggak mau orang tua Andika tahu kalau Andika melakukan hal demikian. begitu. Ya, ibu bisa mengerti ya perasaan Andika. Kalau ibu berada di posisi Andika, ibu juga pasti merasa malu ya. Kalau sampai ketahuan ayah ibu di rumah kita melompat
tepat pagar gitu ya, terlambat datang ke sekolah gitu ya nak ya. Iya, Bu. Tapi ibu sangat menghargai Andika. Walaupun Andika tertangkap sedang melompati pagar, tapi Andika tidak lari. Artinya ibu melihat Andika bertanggung jawab dengan apa yang Andika lakukan. Andika sebenarnya bisa sebenarnya lebih cepat, Bu. Tapi Iya. tadi kesiangan bangunnya, Bu, sama orang tua nggak dibangunin. Jadi dia nggak dapat tumpangan, Bu. Makanya agak terlambat, Bu. Iya, ibu bisa paham keadaan Andika ya. Tapi datang ke sekolah tepat waktu itu adalah suatu hal yang sangat penting buat anak ibu. Iya ya? Penting sekali itu, Bu. Ya. Jadi anak ibu yakin kan kalau datang tepat waktu ke sekolah itu adalah hal yang sangat penting buat anak ibu. Iya, Bu, yakin, Bu. Nah, berarti anak ibu harus belajar untuk lebih disiplin. Terus Andika, berarti Andika harus belajar lagi tentang disiplin waktu. Disiplin waktu itu sangat penting ya. Nah, satu lagi ada keyakinan yang sudah kita sepakati bersama yang perlu kita lakukan apabila datang terlambat ke sekolah. Nah, ibu paham tentang itu? Nggak apa-apa, tenang aja ke bawah gitu. Ya, bagus sekali ya Andika. Belajar disiplin itu adalah suatu hal yang sangat penting dan anak ibu harus memahami itu. Nah, satu lagi ada keyakinan yang sudah kita sepakati bersama yang perlu dilakukan ketika kita datang ke sekolah. Anak ibu paham tentang itu? Iya, Bu, Andika harus masuk lewat pintu gerbang dan Andika juga harus menerima risiko dari tindakan yang Andika buat. Andika juga harus bangun lebih awal lagi supaya tidak terlambat lagi masuk sekolah. Berarti anak ibu bersedia untuk memperbaiki masalah ini. Bersedia, Bu. Dari mana caranya anak ibu bisa memperbaiki masalah ini? Andika akan lebih disiplin. Andika juga akan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah Andika berbuat. Setelah Andika Ya, ibu bangga dengan Andika, dengan adanya Andika, jika semua siswa di sekolah ini mentaati peraturan sekolah ini, kira-kira gimana perasaan? bahagia sekali, Bu. Akhirnya Andika pasti memahami Andika tidak akan salah nanti dan masuk yang pada pertama dan juga Andika tidak akan Hebat ya. Jadi mari bersama-sama kita memperbaiki masalah ini agar kedepannya ibu Ayo kita mulai. gitu nak. Tapi Ibu sudah mengingatkan Andika bahwa Andika sama sekali Andika juga minta maaf dan tidak akan mengulanginya lagi. Iya, alhamdulillah ibu senang dengan kedepannya baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Saputra dari Kasatan B, sekolah di SMP 3 Setiung. Saya merasa senang sekali setelah berdiskusi dengan Bu Nora. Apalagi kemarin pas terlambat, saya merasa sadar dan saya mempunyai keinginan yang kuat untuk mengubah diri saya. Dan keseharian saya belajar dengan Bu Nora. Keseharian saya belajar dengan Bu Nora sangat menyenangkan. Dan belajar Bu Nora dalam kelas itu belajarnya santai, senang dan bahagia sekali. Sekian